Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, kita ucapkan segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesempatan untuk melanjutkan pertemuan pada program Akademi Hijrah Mulia ya. Alhamdulillah, kita bisa masuk kepada materi selanjutnya dan kita bisa melanjutkan kembali program kita ini. Alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Baik, insya Allah pada hari ini kita akan masuk pada materi tentang hakikat kehidupan. Hakikat kehidupan. Kita mulai dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan saya mulai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Yang artinya sesungguhnya firman Allah Subhanahu wa taala, dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam itu kebanyakan isinya daripada jin dan manusia. Mereka mempunyai hati ya. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati tapi tidak digunakan untuk memahami. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka punya penglihatan tapi tidak digunakan untuk melihat. Walahum adhanun la yasma'una biha. Mereka punya telinga tapi tidak digunakan untuk mendengar. Ulaika kal an'am. Mereka itu seperti binatang ternak. Balhum adall. Bahkan lebih sesat daripada binatang ternak. Ulaika humul ghafilun. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Nah, hadirin peserta Akademi Hijrah Mulia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan ayat ini Allah SWT menyebutkan bahwasanya isi neraka jahanam itu adalah jin dan manusia. Siapa mereka yang masuk neraka jahanam? Yang Allah jadikan isi neraka jahanam manusia yang satu, mereka punya hati, punya akal, tapi tidak digunakan untuk memahami. Mereka yang punya mata tidak digunakan untuk melihat. Mereka yang punya telinga tapi tidak digunakan untuk mendengarkan. Pertanyaan, mengapa mereka masuk neraka? Nah, mereka disebutkan ulaika kal an'am. Mereka itu seperti binatang. Nah, mereka seperti binatang. Nah, pertanyaan berikutnya, apa hubungannya tidak mau memahami, tidak mau mendengar dan tidak mau melihat dengan binatang? Nah, ternyata ya manusia itu ya disebutkan Allah Subhanahu wa taala ya yang menjadi penghuni neraka itu adalah mereka yang tidak mau memahami. Maksudnya memahami apa? Memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak mau melihat ya manusia yang Allah masukkan dalam neraka jahanam. Maksudnya tidak mau melihat apa? Tidak mau melihat, tidak mau membaca ayat-ayat Allah, tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka tidak mau mendengar. Tidak mau mendengar apa? Tidak mau mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka Allah menyamakan mereka seperti binatang. Karena binatang ya seperti itu. Ya, dia tidak mau memahami karena memang tidak punya akal. Ya, tidak mau melihat ya padahal punya penglihatan dan tidak mau mendengar.
Ya, yang paling ciri di sini adalah yang paling khasnya adalah tidak mau memahami seperti itu. Nah, binatang seperti itu yang meskipun kita ajak mau sholat, kita nasihati, ya seperti itulah kelakuan binatang. Dia hanya mengikuti hawa nafsu saja. Nah, itu binatang, hidupnya hanya mengikuti hawa nafsu. Nah, dan tidak mau mendengarkan, tidak mau melihat, ya tidak mau memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Itulah binatang. Kenapa? Wajar, karena dia tidak punya akal. Maka kalau hari ini ada manusia yang mengaku manusia dan punya akal tapi tidak mau melihat, mendengar dan memahami ayat-ayat Allah, maka mereka itu seperti binatang, bahkan lebih sesat. Kenapa? Karena binatang wajar tidak mau memahami, tidak mau mengikuti ayat-ayat Allah, karena mereka adalah tidak punya akal, cuma punya nafsu, ya hidupnya cuma mengikuti nafsu. Sedangkan manusia ini punya akal. Nah, maka dia harus memahami, berupaya memahami, setelah mendengar, melihat, berusaha memahami dan tentu mengikuti petunjuk tersebut, petunjuk ayat Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kalau ada manusia yang malah tidak mau melihat, mendengar dan memahami ayat Allah dan mengikuti ayat Allah, maka manusia ini lebih parah, ya, lebih parah daripada binatang. Itu. Balhum awal, bahkan lebih sesat daripada binatang. Nah, sahabat Akademi Hijrah mulia yang dirahmati Allah SWT, tentu ini adalah tamparan yang sangat keras bagi setiap manusia yang hidupnya selama hidupnya tidak mau berusaha untuk mendengar, berusaha memahami, ya, melihat, membaca, dan tentu akhirnya mengikuti ayat-ayat Allah, petunjuk dari Allah SWT. Nah, ternyata manusia itu ada dua, ya, ada dua manusia. Pertama ada manusia yang manusia sejati, ya, disebutkan oleh bagian guru-guru kami. Manusia itu ada dua, ya, ada manusia yang sejati dan manusia jadi-jadian. Siapa manusia sejati? Manusia yang hidupnya dipimpin oleh akal. Karena memang manusia itu punya dua potensi. Yang pertama dia punya akal, kedua dia punya nafsu. Seperti itu. Beda dengan malaikat yang hanya punya akal tapi tidak punya nafsu, atau binatang yang hanya punya nafsu tapi tidak punya akal. Nah, manusia ini istimewa, dia punya akal sekaligus dikarunia Allah nafsu. Nah, manusia yang benar-benar manusia itulah manusia yang hidupnya dipimpin oleh akalnya, sehingga nafsunya tunduk oleh akalnya, seperti itu. Nah, yang kedua yaitu manusia jadi-jadian, ya, yaitu manusia yang hidupnya selalu dipimpin oleh nafsunya, akalnya tunduk kepada nafsunya, bahkan, ya, seringkali nafsunya diperalat oleh akalnya untuk memenuhi nafsu, seperti itu. Nah, ini manusia jadi-jadian yang disebutkan dalam Al-Quran, balhum adall ulaika kal an'am. Mereka ini seperti binatang, ya, hidupnya dipimpin oleh nafsunya seperti binatang. Balhum adall, bahkan lebih sesat daripada itu. Nah, itulah manusia, ya, yang seperti binatang tadi. Maka tentu kita menginginkan bagaimana agar kita menjadi manusia yang sejati, yaitu manusia yang hidupnya dipimpin oleh akalnya, ya, yang nafsunya tunduk kepada akalnya, bukan sebaliknya, seperti itu. Nah, bagaimana caranya kita bisa mendeteksi apakah seseorang itu manusia yang benar-benar sejati atau ternyata manusia jadi-jadian, ya, maksudnya manusia yang seperti binatang, yang sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran tadi, ya, ulaika kal an'am bal hum adall. Nah, maka kita harus melakukan uji coba, ya. Yang pertama, manusia sejati itu manusia jadi-jadian dulu, ya, yang hidupnya dipimpin oleh nafsunya. Nah, ternyata ciri manusia yang hidupnya dipimpin oleh akalnya adalah selalu, bukan, ya, ciri manusia yang kedua tadi kita bahas dulu. Manusia yang hidupnya dipimpin oleh nafsunya adalah manusia yang selalu hidupnya tuh ingin memenuhi hasrat hawa nafsunya.
Misalnya dia melihat mobil mewah, ya pengen dapat. Pokoknya bagaimana caranya mobilnya harus dapat. Akalnya digunakan berpikir. Pokoknya hawa nafsu dipenuhi. Nah ini dipimpin oleh nafsu. Termasuk melihat perhiasan, melihat rumah, melihat makanan enak, melihat wanita cantik. Pokoknya nafsunya tertarik dan akalnya digunakan berpikir bagaimana caranya untuk memperoleh, memenuhi nafsunya tadi. Nah ini hidup manusia yang jenis kedua, yaitu seperti binatang tadi. Pokoknya hidupnya tuh hanya memenuhi nafsunya dan akalnya diperalat, digunakan untuk memenuhi nafsunya tadi. Na'udzubillah. Nah manusia seperti ini manusia yang seperti ulaika kal an'am, seperti binatang ternak, balhum adall, bahkan lebih sesat daripada itu. Kenapa? Karena hidupnya hanya untuk memenuhi nafsu. Sama dengan binatang, ya. Bedanya apa? Nah, bedanya kalau Anda lihat hewan ya, binatang itu semua yang dilakukan dalam hidup binatang ya, mulai dari bangun, kemudian tidur, bangun lagi dan seterusnya, ya makan, minum, kawin dan bermain dan seterusnya. Hewan itu, binatang itu ya, seluruh kehidupannya, semua yang dilakukannya itu digunakan untuk memenuhi nafsunya, betul ya? Betul. Mau makan itu nafsunya pengen makan, nafsunya pengen kawin, nafsunya pengen tidur, nafsunya pengen main. Itu binatang ya. Nah kalau ada manusia yang hari ini seluruh kegiatannya, aktivitasnya hanya untuk memenuhi nafsunya saja, ya, pertanyaannya apa bedanya dengan binatang? Pengen makan, tidak peduli makanan siapa. Pengen tidur, nggak peduli ini sedang misalnya diperintahkan sholat, sedang mau main, padahal sedang banyak kewajiban yang harus dilaksanakan. Misalnya pengen kawin, ya pengen misalnya naksir sama wanita, dilakukan gimana caranya dapatnya wanita memenuhi nafsunya, padahal mungkin belum halal dan seterusnya. Nah ini sama kayak binatang, apa bedanya gitu ya. Bahkan manusia seperti ini lebih rendah daripada binatang. Binatang wajar karena dia nggak punya akal ya. Jika manusia seperti ini ya, yang seperti binatang ini memenuhi nafsunya kemudian didukung akalnya, maka lebih mengerikan hasilnya ya. Kalau sapi perlu makan, dia cukup makan rumput secukupnya. Kalau manusia itu nggak cukup ya, seluruh hutan akan dia makan, seluruh gunung dia telan. Itulah manusia jadi-jadian yang hanya mengikuti hawa nafsu. Akhirnya eksploitasi berlebihan terhadap alam, eksploitasi berlebihan terhadap hutan, akhirnya hancur alam ya. Kenapa? Karena serakah, karena nafsu seperti itu, ingin dapat harta, ingin dapat kekuasaan dan seterusnya. Nah, itulah manusia yang pertama, yang seperti binatang ya, yang kedua tadi. Nah sekarang kita masuk pada manusia yang jenis pertama ya, manusia yang sejati. Nah manusia yang hidupnya dipimpin oleh akalnya, nafsunya tunduk kepada akalnya. Manusia seperti inilah yang diinginkan Allah Subhanahu Wa Taala ya. Sewaktu Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan Nabi Adam alaihissalam ya. Nah seperti apa? Yaitu manusia yang mungkin dia punya keinginan banyak, dia punya mobil, dia pengen punya harta yang banyak, dia pengen rumah yang mewah, mungkin dia pengen makan ya, normal itu manusia. Pengen punya pasangan, kemudian naksir sama cewek gitu ya. Kalau cowoknya ceweknya juga naksir sama cowok, itu suatu yang normal ya, suatu yang fitrah. Manusia ini mungkin punya banyak keinginan juga, pengen harta, pengen tahta, pengen wanita, pengen pasangan, ya, pengen kedudukan mungkin ya. Nah, tapi ternyata manusia ini tidak selalu dia meluluskan keinginannya itu. Dia diam dulu dan dia pasti berpikir dulu. Nah,
Itulah manusia yang sejati, tidak langsung pengen lakukan. Itu kayak binatang. Itu jenis manusia tadi yang sudah pertama kita sebutkan. Itu manusia yang seperti binatang, bahkan lebih sesat dari binatang. Yang mana seluruh hidupnya apa yang dia inginkan langsung diwujudkan. Apa yang diinginkan langsung diwujudkan. Tanpa mikir ini halal atau haram. Tanpa mikirkan ini diridhoi Allah atau dimurkai Allah. Nah, ini manusia yang jadi-jadian. Tapi kalau manusia yang kedua ini, manusia yang sejati yang hidupnya dipimpin oleh akalnya, dia memang punya keinginan, dia memang punya hasrat, tapi dia tidak langsung mewujudkan hasratnya tersebut. Dia pikir dulu, kira-kira hasratnya ini bermanfaat tidak untuk dunia akhiratnya. Kira-kira keinginannya ini halal atau haram. Kira-kira keinginannya ini dimurkai Allah atau diridhoi Allah. Bagaimana akibatnya kalau dia meninggal dalam keadaan seperti ini? Dia berpikir untuk jangka panjang ke depan, tidak nikmat sesaat saja, tapi dia berpikir ini bermanfaat tidak untuk jangka panjangnya, untuk akhiratnya setelah dia meninggal. Inilah manusia yang sejati, manusia yang hidupnya dipimpin akalnya. Kalau bermanfaat dia lakukan, kalau ternyata Allah ridhoi dia lakukan, kalau ternyata ini bermanfaat untuk akhiratnya dia laksanakan. Nah, tapi kalau tidak bermanfaat untuk akhiratnya, ternyata keinginannya ini dimurkai Allah Subhanahu wa taala, maka dia tinggalkan hal tersebut, tidak dia laksanakan, dia urungkan keinginannya. Inilah manusia yang sejati, dia pikir dulu gitu ya, untuk jangka panjang, bukan untuk nikmat sesaat. Beda kalau manusia yang seperti binatang tadi, ya dia yang hidupnya dipimpin oleh nafsu, dia hanya memikirkan kesenangan sesaat saja. Nah, itulah manusia yang seperti binatang. Tidak memikirkan jangka panjang di akhirat seperti apa. Tidak memikirkan ini Allah murka atau tidak. Nah, beda dengan manusia yang sejati, yang hidupnya dipimpin akal. Dia berpikir dulu, manfaat tidak untuk dunia akhirat saja. Kemudian jangka panjangnya ke depan seperti apa, baik di dunia maupun di akhirat. Ya Allah ridho tidak. Ini yang paling penting. Seperti itu. Dan inilah manusia yang sejati, yang tidak selalu mewujudkan seluruh keinginan dan hawa nafsunya. Dan manusia sejati ini tidak akan pernah berbuat apapun di kehidupan dunia ini sebelum dia berpikir dulu, ya matang dulu, baru laksanakan. Tidak ujuk-ujuk langsung laksanakan. Itu binatang, ya. Itu binatang. Nah, dan inilah hakikat manusia yang sebenarnya, ya, manusia yang senantiasa mengawali, ya, senantiasa mengawali hidupnya dengan berpikir, ya, dengan berpikir. Terutama apa? Terutama pemikiran yang paling mendasar, ya, dalam hidup ini. Apa itu? Dari mana saya hidup, ya? Dari mana saya berasal? Untuk apa saya hidup, ya, dan kemana saya setelah hidup, seperti itu. Nah, inilah tentu ini harus dijawab. Yang paling mendasar ini, manusia sejati pasti sudah menjawab terlebih dahulu pertanyaan mendasar ini sebelum dia menjawab pertanyaan-pertanyaan yang lain, ya. Karena pada hakikatnya kita semua manusia ini pasti pernah lahir di kehidupan dunia ini, ya kan? Pernah lahir, pernah muncul dalam kehidupan dunia ini, dari tidak ada menjadi ada, dari anak-anak menjadi dewasa. Pasti dia mulai mikir, saya ini dari mana ya? Saya ini siapa yang menciptakan gitu? Dan Tuhan itu ada enggak? Itu mulai mikir gitu ya. Gitu. Agama saya ini benar enggak gitu? Kan agama itu banyak pilihannya gitu ya. Satu-satunya pasti hanya satu yang benar, seperti itu. Nah, yang mana yang benar? Apakah yang saya pegang ini memang agama yang benar? Nah, yang dari pencipta alam semesta ini, pasti dia akan mikir. Kemudian ngapain sih Tuhan itu, sang pencipta, ya Allah Subhanahu wa taala menciptakan saya? Apa tujuannya? Dia akan mikir lagi. Apa sih misi saya dalam kehidupan dunia ini? Sehingga seluruh kehidupannya pasti akan berpusat pada tujuannya tersebut.
Kemudian setelah saya hidup saya akan kemana, mau apa gitu ya. Akhirnya nanti berpikirnya kemana, ke akhirat. Orientasinya adalah akhirat, sehingga seluruh hidupnya nanti akan orientasinya kepada akhirat. Nah itu seluruh manusia harus berpikir itu dulu, karena itu adalah pertanyaan yang paling mendasar dalam kehidupan dunia ini. Ya, tentang dari mana kita berasal, ya, dari mana kita hidup, untuk apa kita hidup, dan kemana kita setelah kehidupan ini. Ya, dan manusia yang sejati akan sangat membutuhkan jawaban dari ketiga pertanyaan itu. Dan manusia yang sejati tidak akan menjalani hidup itu, tidak akan menjalani kehidupannya dengan benar-benar dengan tenang, ya, kecuali sudah terjawab pertanyaan itu. Ya, kenapa? Karena misal contoh, ya, kita ini hanya ilustrasi saja. Misalnya kita adalah seorang yang misalnya mahasiswa, kemudian sepulang dari kampus tiba-tiba kita misalnya dibius seseorang, pingsan, tidak sadar, ya, diculik gitu ya, diculik tiba-tiba. Setelah kita bangun, kita berada di suatu tempat yang kaget kita gitu ya, kagetnya kenapa? Oh, ternyata satu, kita sudah lupa ingatan, misalnya insomnia, ini siapa ya, mungkin dipukul ya, dan seterusnya, apa diminumi obat apa gitu ya sama seseorang tadi. Tiba-tiba bangunnya di mana? Dibangunnya di Kuala Lumpur misalnya. Wah, kaget kita di depan Menara Kembar misalnya. Kemudian kita nggak ngerti kita ini siapa. Tentu nggak mungkin setelah itu kita ujuk-ujuk jalan-jalan ke Malaysia, kan aneh gitu ya. Ya pasti yang pertama kita tanya, kenapa kita ini siapa gitu ya. Kita cari tahu kita ini siapa gitu, identitas kita. Kemudian saya ini ngapain di sini, misi saya apa gitu ya. Dan setelah ini saya mau kemana, itu pasti akan dipikirkan dulu. Kalau sudah dapat, baru bisa ngapa-ngapain ke Malaysia. Paham ya maksud saya? Seperti itulah. Itu hanya ilustrasi saja. Intinya menggambarkan bahwasanya itulah kehidupan kita ini seperti itu. Kita ini pada hakikatnya nggak tahu kita ini dari mana, hidup ini mau apa, terus mau kemana. Sebelum ini terjawab, kita tentu akan bingung ngapain hidup ini gitu ya. Gak mungkin kan orang lahir anak-anak dewasa mulai bisa berpikir, tapi dia nggak mikir yang tadi 3 pertanyaan tadi, tiba-tiba langsung sekolah, tiba-tiba langsung kuliah, tiba-tiba langsung kawin, tiba-tiba langsung main-main, tanpa berpikir tujuannya apa, tanpa mengerti tujuannya apa dalam hidup. Ini sangat aneh sekali. Ya, ini bukan manusia sejati, jangan-jangan ya kan, karena nggak berpikir gitu ya. Harusnya kita tuh mikir dulu, ngapain sih saya hidup ini gitu ya, dari mana kita berasal, dari mana saya hidup, nanti hubungannya dengan keyakinan, dengan kepercayaan, dengan pencipta. Kemudian untuk apa saya hidup, itu nanti tujuan tentang visi misi ya, isi hidup ini apa sih gitu ya, yang benar sesuai dengan petunjuk dari sang pencipta. Kemudian setelah hidup ini saya mau kemana, untuk mau ngapain setelah hidup ini kita, nanti orientasinya ke akhirat. Itu harusnya dipikirkan dulu gitu ya, harus dapat dulu jawaban, karena jawaban itulah yang akan yang sangat kita perlukan sebagai manusia. Ya, kita tidak akan bisa menjalani hidup ini dengan baik, dengan tenang, kecuali sudah terjawab 3 pertanyaan mendasar itu. Baru kita bisa lakukan apapun ya, yang kegiatan yang kita lakukan dalam hidup ini pasti nyambung dengan tujuan hidup kita. Karena kalau kita sudah ngerti tujuan, itu enak sudah beraktivitas apapun pasti kita lakukan untuk meraih tujuan tersebut. Tapi kalau tujuan saja nggak ngerti, bingung hidup itu mau kemana gitu ya. Nah, jadi bisa dipahami ya, seperti itu maksudnya. Dan setelah kita memperoleh jawaban tersebut ya, 3 pertanyaan mendasar tersebut, maka kita akan bangkit, kita akan menjadi manusia yang bangkit, manusia yang terus bersemangat, dan akan melihat dunia ini terang benderang. Wah, jelas sudah kita ini mau kemana, dari mana, mau kemana, dan untuk apa. Itu sudah jelas sudah. Visi kita mau kemana dan untuk apa, seperti itu. Dan jawaban itu ya akan menjadi pengikat, seluruh pemikiran kita akan terikat ya. Seluruh perasaan kita akan terikat, dan seluruh perbuatan kita
pasti akan nyambung dengan tiga pertanyaan tadi, karena itu pertanyaan yang paling mendasar dalam kehidupan dunia ini, seperti itu. Nah, contoh misalnya kita punya tujuan ingin ke mana, ke Jakarta misalnya. Punya tujuan pengen ke Jakarta, ya. Kemudian tiba kita di misalnya di terminal, ya, terminal kereta ya, misalnya di stasiun, misalnya di Bandung misalnya. Ya, kita dari Bandung misalnya mau ke Jakarta, seperti itu. Ya tentu yang cari keretanya ya ke Jakarta, seperti itu. Atau misalnya bus lah, terminal bis misalnya. Cari bis yang mau ke Jakarta dari Bandung. Tiba-tiba ada bus yang sangat bagus, sangat mewah, sangat VIP, gratis untuk kita, tapi bukan ke Jakarta, tapi ke kemana, misalnya ke Surabaya. Wah, tentu pemikiran kita tidak akan mau ke sana gitu ya. Ya, kemudian perasaan kita tidak senang dan perbuatan kita tidak akan milih bis itu. Kenapa? Karena tujuan kita ke Jakarta, seperti itu. Tapi ternyata ada satu-satunya yang ke Jakarta busnya sangat peot gitu ya, sangat jelek gitu ya. Kemudian seadanya, pokoknya biasalah bisnya gitu ya. Nah, tapi tujuan kita emang karena ke Jakarta, ya kita senang melihat, ya kita senang, kita bahagia, kita berpikir pasti mau naik bis itu. Kemudian seluruh perbuatan kita ya pasti akan nyambung untuk naik bis itu. Kita beli tiket di urusan Jakarta, kita kemudian mempersiapkan diri untuk naik bis tersebut. Nah itu, jadi semua pemikiran, perasaan, perbuatan pasti nyambung dengan tujuan. Nah begitu pula dalam kehidupan ini, apa tujuan hidup kita, itu akan menentukan pemikiran kita, menentukan perasaan kita, senang tidaknya kita dengan apa, ya. Kemudian pemikiran, benar tidaknya sesuatu, itu tergantung tujuan hidup kita ini mau apa gitu ya. Kemudian perbuatan kita, yang kita lakukan apa, yang tidak kita lakukan apa, ya itu akan tergantung dengan tujuan kita. Kalau tujuan kita sudah jelas ya, maka itu akan menjadi pengikat seluruh pemikiran, perasaan, dan perbuatan kita. Nah, tiga jawaban itulah yang akan jadi landasan akidah dari manusia. Nah, sederhananya seperti itu. Dan akidah akan menjadi landasan kebangkitan bagi kehidupan seorang manusia, seperti itu. Jadi kalau manusia nggak mengerti tujuan hidupnya, maka dia akidahnya tidak akan kuat, ya, imannya tidak akan mantap, seperti itu. Nah, dan bahayanya jika jawaban dari tiga pertanyaan itu salah, maka akidahnya akan salah. Seluruh pemikirannya salah, perbuatannya salah, perasaannya salah, akibat dari menjawab pertanyaan mendasar yang salah tadi. Oleh karena itu, kita tidak bisa main-main dalam menjawab pertanyaan masalah akidah, yaitu tiga pertanyaan tadi. Nah, bagaimana cara menjawab tiga masalah akidah tadi secara benar? Maka ikuti materi selanjutnya. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.